Jumpa lagi dengan saya Kalia di mata kuliah manajemen perubahan nih. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan ya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat dan penuh keberkahan untuk hari ini. Agenda hari ini selama 1 jam kita akan belajar mengenai konsep dari manajemen perubahan yang sudah Kak Lia pernah sampaikan ya di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, Kak Lia menyinggungi beberapa teori-teori yang akan Kak Lia sampaikan. Nah, untuk lebih tuntasnya di pertemuan kelima ini kita akan membahas dan membedahnya teori apa saja sih, lalu penjabarannya akan seperti apa. Nah, nanti kalian akan bahas ke teman-teman semua karena di pertemuan keempat kemarin kita sudah belajar mengenai resistensi. Nah, untuk memulai perkuliahan hari ini karena memang agendanya lumayan cukup padat ya teman-teman. Seperti pertemuan keempat kemarin kita full membahas mengenai resistensi. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengulas kembali apa yang sudah Kak sampaikan di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kelima ini semoga kita berjalan dengan lancar. Yuk, mari kita berdoa secara bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, sudah siap? Yuk kita mulai perkuliahan hari ini. Ya teman-teman, halo teman-teman. Jadi agenda hari ini kita akan membahas mengenai beberapa temuan dari peneliti yang ada kaitannya dengan konsep nih, mengulas tentang membedah secara mendasar mengenai konsepnya dari manajemen perubahan. Nanti kalian akan berikan informasi juga agenda apa saja sih supaya kita bersinergi untuk kegiatan hari ini selama 1 jam. Kita bersinergi mengenai pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kalian memflashback ya, bahwa pertemuan sebelumnya di pertemuan ketiga Kak Lia pernah sampaikan bahwa konsep manajemen perubahan itu mengandung teori force fit, ada teori motivasi, lalu ada teori kerjasama, ada teori yang mengatasi resistensi dalam sebuah perubahan, dan metode accounting atau turnaround. Lalu ini Kak Lia perlu sampaikan ke teman-teman supaya teman-teman tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kelima ini. Jumpa dengan Kak Lia, kita bertukar ilmu baru. Nah, di sini pembahasannya untuk konsep dasar itu berdasarkan model teori ataupun model yang harus kita ketahui. Ada menurut penelitian, yaitu menurut Lewin, ada model perubahan menurut Triagi, ada perubahan dari seorang peneliti yaitu Kettner atau Kipnicki, lalu ada perubahan Corner, Feidervan, ada perubahan Bridges dan Michel, ada perubahan Kotler, ada perubahan motivasi, teori perubahan manajerial, lalu teori alfa beta, dan teori kontingensi. Itu agenda kita teman-teman yang akan kita bahas nih selama 1 jam ke depan. Nah, kita perlu pahami bersama bahwa menurut model perubahan Lewin ini adalah pencarian, moving, and raising, di mana pencarian maksudnya adalah tahap pertama yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Pencarian merupakan usaha nih berubah dalam mengatasi resistensi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah sampaikan ya resistensi individual, di mana arti dasar dari resistensi itu adalah sebuah reaksi sikap untuk melakukan penolakan. Nah, di sini ternyata menurut penelitian Lewin itu disampaikan bahwa memang resistensi individual ini harus segera dirubah nih untuk mengatasi pencariannya, di mana dibutuhkan yang namanya motivasi. Berikutnya, change atau moving merupakan tahapan pembelajaran di mana karyawan itu diberikan informasi-informasi baru, diberikan model pemikiran baru atau gagasan yang baru,
dan cara untuk melihat sesuatu hal. Dia diberikan pemahaman supaya untuk menyikapi apa yang sudah direncanakan perusahaan untuk melakukan perubahan yang bertahap dan berencana itu, dia mampu nih melihat sisi positifnya, karena kemarin kita sudah belajar ya mengenai positif dan negatifnya. Tahapan berikutnya adalah menurut Lewin itu ada revising, di mana merupakan tahapan perubahan yang terjadi distabilkan dengan membantu karyawan untuk mengintegrasikan perilaku dan sikapnya yang telah berubah nih ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu hal. Dia mengikuti perintah apa yang diinstruksikan pada perusahaan. Teman-teman bisa lihat arah panah pada prosesnya, ternyata unbreathing adalah step pertama, tahap pertama yang harus dilakukan. Di situ disebutkan adanya sebuah perubahan, perlunya perubahan, lalu naik lagi ke step yang kedua adalah exchange, di mana berusaha menciptakan suatu kondisi baru. Lalu berikutnya yang tertinggi adalah re-unbreathing, di mana mengembangkan, menciptakan dan menghapus nih dan memelihara sebuah perubahan. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kalau kurang jelas, kalian selalu sampaikan dan selalu sematkan ada link mengenai materi. Jadi teman-teman tidak ada alasan ataupun teman-teman sudah memiliki bahan bahwa pertemuan kalian sudah berikan materi yang bisa dipelajari oleh teman-teman semuanya. Nah, itu tadi menurut penelitian Lewin bahwa untuk melakukan perubahan, manajemen perubahan itu ada 3 tahapan. Sekarang kita masuk menurut penelitian dari Tyagi. Dia menyebutkan bahwa model perubahan itu, Tyagi beranggapan perubahan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh peneliti Lewin karena tidak menyangkut beberapa masalah penting. Jadi memang pada dasarnya teman-teman, sebuah penelitian itu setiap tahun akan berubah ya konsepnya. Setiap tahun itu akan berubah, setiap kondisi juga akan berubah, tidak hanya menunggu tahun. Setiap kondisi itu akan berubah-berubah. Bahkan penelitian sekarang dikatakan valid, bisa berhasil, tapi untuk 3 hari ke depan itu bisa dikatakan ada yang namanya penolakan keberhasilan penelitian hari ini. Nah, itu menurut Tyagi, penelitian Lewin itu tidak menyangkut nih banyak aspek masalah penting yang harus diselesaikan untuk menghadapi proses perubahan. Nah, Tyagi ini menambahkan bahwa proses perubahan itu tidak hanya menyangkut perilaku SDM saja, tapi menyeluruh dalam perubahan organisasinya. Di mana menurut Lewin itu ada beberapa komponen-komponen penting yang harus diketahui, tidak hanya 3 tahapan saja menurut Lewin. Nah, ini dipatahkan penelitian dari Lewin oleh Tyagi, di mana penelitian Tyagi ini dia memberikan informasi bahwa komponen perubahan itu ada 5 nih. Yang pertama, adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Lalu yang ketiga, proses menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah mengimplementasikan perubahan. Yang kelima, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasilnya. Itu komponen yang disampaikan dari penelitian Tyagi. Nah, disampaikan nanti teman-teman bisa lihat ya. Tahapan pertama adalah kekuatan untuk perubahan, lalu akan mempengaruhi nih yang namanya mengenal dan mengidentifikasi masalah, karena yang kalian sampaikan sebuah tahapan perubahan pasti akan melewati yang namanya konflik, resistensi, permasalahan. Itu tidak lepas dari itu semua. Makanya di sini di tahap kedua, ketika kita memiliki kekuatan untuk berubah, pasti di tahap kedua harus mampu nih mengenali dan mengidentifikasi masalah apa sih yang akan muncul. Kita harus bisa mengukur. Lalu tahapan berikutnya itu kita masuk ke proses pencarian ataupun proses pemecahan masalah dari perubahan itu.
Berikutnya, lalu kita turun ke poin nomor 4, yaitu implementasi. Implementasi perubahan itu bisa diwujudkan untuk mengukur identifikasi masalah, mengukur evaluasi, dan untuk implementasi ini ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh poin nomor 3 nih, untuk mencari permasalahan. Ternyata implementasi itu bisa dibangun, bisa terpengaruh juga oleh yang namanya manajemen transisi. Ada perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyelamatkan aset-aset perusahaan. Ini model menurut Yagi pada 2021 teman-teman. 2001 di pojok bawah ya, sumber kanan. Tiagi 2001 menyampaikan dia membentuk komponen hasil penelitiannya seperti ini. Lalu kita masuk lagi nih, ternyata kalau menurut penelitian oleh Keitner dan Kiniki, dia menyampaikan yang terpenting itu ada 3, input, target of change, sama outputnya. Penjelasannya, dari input itu merupakan masukan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan, lalu di dalamnya ada masukan internal dan eksternal, di mana eksternal dan internal itu pasti memiliki kekuatan, memiliki kelemahan, adanya peluang, dan ada juga sebuah tantangan. Itu yang dikategorikan pada input. Lalu ketika kita masuk ke target element of change, di situ mencerminkan bahwa elemen di dalam organisasi itu yang dilakukan dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasinya, pengelolaan organisasinya, penetapan tujuan, faktor sosialnya, lalu metode yang dipakai pada perusahaan, desain kerja, lalu ada teknologi, dan aspek manusia itu sendiri. Itu pada elemen target of change. Lalu ketika kita masuk ke tahapan output, itu berupa hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan. Goalnya itu seperti apa? Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasi, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Jadi, untuk output itu, kita bisa lihat dari nominal, angka, ataupun persentase. Itu yang diharapkan dari Kikmiki. Di sini disampaikan ada 3 elemennya. Nah, kita masuk lagi di model menurut Kikmiki, dia disampaikan di sini ya, teman-teman nanti bisa perbesar sendiri. Ada beberapa poin yang mempengaruhi. Jadi setiap elemen itu, ini input ya teman-teman, ini inputnya, ini yang elemen of change dari manusianya, teknologinya, dari pengaturan manajemennya, masuknya ke sini. Lalu ini ada outputnya. Outputnya itu sesuatu hal yang bisa diukur. Tentunya berbentuk nominal angka teman-teman. Nah, kita lanjut ke perubahan menurut Conner nih, dimana artinya Conner ini juga melakukan penelitian ya. Dia menyampaikan dinamika perubahan manusia mempunyai struktur dengan daya tahan sebagai pola sentralnya dan didukung oleh 7 pendukung lainnya. Jadi katakanlah seperti lingkaran tadi itu SDM, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, kalau menurut Carter itu yang mempengaruhi pola manusia atau SDM-nya itu yang pertama sifat perubahan dari natural of change, sifatnya asli manusia untuk melakukan perubahan. Lalu peran perubahan itu sendiri. Lalu ada yang pengaruhnya menolak perubahan. Berikutnya terikat pada perubahan. Lalu bagaimana sih budaya yang mempengaruhi sebuah perubahan, how culture influence change, dan pentingnya tim kerja yang bersinergi. Nah, ini yang tadi Kak Lia berikan gambaran ya. Ini lebih paham lagi. Jadi ini yang disampaikan oleh perubahan corner, tapi fokusnya ke dalam ranahnya SDM. Jadi ada beberapa faktor dari faktor manusia itu sendiri, ada prosesnya, ada rulesnya, nanti ke arahnya ya fokus ke di tengah ini ya teman-teman.
Nah, kita lanjut kenalan lagi, ada yang namanya perubahan Victoritan, di mana Victoritan itu menyampaikan 4 nih, 4 elemen. Yang pertama, perubahan itu harus adanya membuka pikiran. Yang kedua, dia harus menenangkan hati. Yang ketiga, memungkinkan melakukan tindakan. Yang keempat adalah menghargai prestasi. Yang pertama, istilah dalam membuka pikiran itu artinya pimpinan sering berusaha mengubah pikiran karyawan dengan cara memaksa, yaitu memberikan perintah bahkan sampai ke ranah membentak-bentak untuk melakukan perintahnya. Dan tindakan seperti ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Contohnya, dengan melakukan benchmarking untuk membandingkan kinerja organisasi dengan pesaingnya. Jadi, benchmarking itu adalah membandingkan, adanya perbandingan kinerja ini dengan kinerja pesaing itu akan lebih mudah. Lalu disampaikanlah kepada karyawan, akhirnya dengan cara yang tidak baik, ini akan menimbulkan yang namanya pola pikir dengan cara memaksa. Lalu berikutnya, haruslah menenangkan hati. Dengan cara emosi dan perasaan, cara menghargai orang adalah dengan mengenal arti pentingnya kepedulian mereka atas lingkungan yang berubah. Dengan komunikasi juga dapat menenangkan hati karyawan. Nah, menenangkan hati karyawan ini menurut Victoritan itu sangat penting. Karena dengan perusahaan itu mampu menenangkan hati karyawan untuk melakukan sebuah perubahan menggunakan mesin produksi, dia akan enjoy. Dia akan dengan senang hati dan merasa peduli bahkan peka terhadap perubahan yang disampaikan, dan dia akan bergerak sesuai perintah yang kita inginkan. Kemudian untuk memungkinkan tindakan di sini ya teman-teman, untuk memungkinkan tindakan contohnya adalah peran pemimpin adalah mengatasi setiap alasan agar memungkinkan nih orang melakukan sebuah perubahan. Pimpinan harus memastikan bahwa komunikasi itu berjalan efektif sehingga karyawan lebih memahami arti pentingnya perubahan bagi masyarakat. Jadi diberikan pemahaman kepada karyawan. Nah, ini tugasnya seorang manajer nih untuk memungkinkan tindakan, karena karyawan itu akan mengikuti instruksi dari pimpinannya. Ketika pimpinan manajer itu mampu mengelola komunikasi dengan karyawan, akan memberikan dampak yang luar biasa. Komunikasi berjalan efektif, lalu perubahan juga akan berjalan, bahkan akan memberikan informasi-informasi. Karyawan tersebut akan memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya secara tidak langsung nih, menceritakan juga. Tadi sudah diedukasi oleh manajernya, dia tidak langsung tidak secara langsung menceritakan ke tetangganya, lingkungan sekitar pabrik. Nah, akhirnya muncul nih yang namanya perubahan itu tidak berdampak pada dirinya karyawan sendiri, tapi juga mengikuti di lingkungan sekitarnya. Lalu disampaikan juga bahwa menghargai prestasi itu sangat penting, di mana menghargai orang dan mengenal kontribusinya akan memotivasi keinginan orang untuk berubah. Pemimpin yang memperhatikan karyawan dan menunjukkan kepeduliannya akan mendapatkan respek dan komitmen dari karyawan. Ini bisa diikuti menurut Victoritan bahwa ketika kita menjadi supervisor ataupun menjadi manajer, teman-teman bisa ikuti nih dari model perubahan menurut Victoritan ini, karena ini bermain dengan pikiran, hati, lalu bertindak dan menghargai prestasi dari anak buah kita nantinya ataupun karyawan. Nah, di sini disampaikan sumber dari Victoritan tahun 2002 menyampaikan nih model keberhasilan perubahan. Kalian teman-teman bisa baca nanti pada slide
yang kalian sampaikan. Nah, kita masuk lagi karena banyak model perubahan yang harus kalian kenalkan ke teman-teman ya. Yang pertama, tadi ada dari Victoritan, ada Nikki, nanti ada Lois, dan ada Ledwell ya. Lalu ada Victoritan, ada Corner, ada juga dari Nikki, lalu Tiagi. Nah, itu tadi model perubahan yang harus kalian kenalkan ke teman-teman, dan kita lanjut ke berikutnya adalah Bridges dan Michelle. Lalu untuk melakukan perubahan, yang pertama membuka pikiran, ini sama dari hampir sama dengan Tiagi, di mana model perubahan Bridges dan Michelle ini meliputi saying goodbye. Dia harus mengucapkan selamat tinggal pada cara lama, metode lama. Dia harus paham ketika orang mengucapkan hai selamat tinggal mudah, berarti dia dalam kondisi sadar. Ketika kondisi sadar, pastinya dia sudah meyakini perubahan ini akan lebih baik. Nah, dia menyampaikan dari Michelle dan Michelle ini saying goodbye. Lalu berikutnya adalah saving in the neutral, merupakan tahap yang sangat sulit nih, penuh ketidakpastian dan kebingungan. Bahkan setelah orang meninggalkan cara lama, mereka tidak memulai lagi sesuatu yang baru. Nah, ini sangat tidak diharapkan karena tahapan ini memang dikatakan sulit ya, karena penuh ketidakpastian dan kebingungan. Lalu tahap berikutnya adalah moving forward, di mana merupakan tindakan bergeser ke depan dan berperilaku dengan cara yang baru. Seperti kita sudah terbiasa menggunakan masker dan cuci tangan. Nah, ini adalah perilaku hidup sehat dengan cara yang baru karena memang ada desakan untuk melakukan perubahan. Menurut perubahan Kovner, di sini disampaikan ya teman-teman, ini sering terpakai nih. Penelitian dari bukunya Kovner itu, ini bisa terpakai dari S1, S2, sampai S3, sering menggunakan referensi buku dari Kovner. Karena lebih jelas, lebih gamblang untuk penjabaran apa yang disampaikan dari ilmu perubahan itu sendiri ataupun ilmu ekonomi di bidang manajemen. Nah, kalian sampaikan juga bahwa kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses perubahan antara lain, ini menurut penelitian dari Kovner, yang pertama adalah memberi kesempatan terlalu banyak terjadinya kepuasan dengan dirinya sendiri, merasa puas pada apa yang saya kerjakan. Akhirnya itu menjadi sebuah kesalahan menurut Kovner. Ketika ada karyawan yang merasa puas pada dirinya sendiri, itu adalah sebuah kesalahan yang harus dilakukan sebuah penanganan khusus untuk perubahan ini supaya terjadi dengan baik dan tertargetkan ya. Lalu kegagalan menciptakan koalisi pengarahan yang cukup kuat, lalu merendahkan kekuatan visi. Ini ketika karyawan ataupun teman-teman mahasiswa ini tidak meyakini visi misi dari kampus yang sudah, ataupun merasa merendahkan, meremehkan. Nah, ini salah satu adalah kesalahan umum yang terjadi pada situasi proses orang melakukan perubahan. Pasti akan mengalami situasi seperti ini. Lalu kurang mengkomunikasikan visi, itu bisa saja terjadi di perusahaan karena karyawan itu pada intinya kan mau menerima arahan pimpinan ketika diedukasi dengan visi misi yang jelas. Nah, di sini ketika visi itu disampaikan dengan cara komunikasinya kurang, lalu teknik berkomunikasinya juga kurang, nah tentunya karyawan tidak akan memahami visi dari sebuah perubahan itu sendiri. Nah, akhirnya hal seperti ini akan dimasukkan ke kategori kesalahan nih. Lalu membolehkan hambatan menutup visi. Jadi,
membolehkan hambatan menutup visi adalah membuka peluang ataupun celah lain nih. Jadi visi yang sudah dibuat sewaktu-waktu bisa dirubah kapanpun. Nah, ini salah satu situasi menjadi hambatan karena visi itu sifatnya yang tidak bisa berubah sewaktu-waktu dan perusahaan ini lupa nih ataupun lengah memberikan kesempatan untuk visi itu bisa dirubah. Nah, ini salah satu kesalahan yang umumnya terjadi pada proses sebuah perubahan, lalu gagal menciptakan kemenangan, lupa menanamkan perubahan secara tepat dalam budaya organisasi. Teman-teman, di pertemuan nanti setelah UTS nanti kita akan kenal nih yang namanya budaya organisasi lebih jelasnya lagi. Tapi kalian di pertemuan kelima ini sudah singgung ya, nantinya ada beberapa pembahasan yaitu mengenai perubahan budaya organisasi juga. Jadi perubahan itu tidak hanya pada departemen, ternyata budaya dari pemiliknya, budaya yang ada di Indonesia karyawannya, aturan pemerintah. Nah, itu salah satu yang harus dikombinasi nih supaya perubahan itu cepat tercapai nih. Nah, masih lanjut berdasarkan Kotler, dia menyampaikan nih untuk mengatasi kesalahan tersebut dari beberapa poin ini, ada hal yang harus dilakukan nih. Proses perubahan dilakukan melalui 8 tahapan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa urgensi atau memang memiliki kepentingan yang mendesak, lalu menciptakan koalisi pengarahan, membangun visi dan strategi, mengkomunikasikan visi baru dalam perubahan itu apa, lalu harus melibatkan nih, memberdayakan karyawan secara luas, yang sudah kalian sampaikan bahwa speak up-nya dari karyawan itu harus ditampung dan dibuat sebuah peraturan ataupun kebijakan secara tertulis. Nah, ini artinya memang perlu sekali melibatkan dan memberdayakan karyawan secara luas. Berikutnya, membangkitkan kemenangan jangka pendek. Nah, cara membangkitkan kemenangan jangka pendek tentunya kita ketahui dan kalian sudah sampaikan yang namanya visi misi itu berkaitan dengan membutuhkan biaya waktu, membutuhkan biaya, uang, waktu yang tidak sedikit. Nah, yang namanya visi misi itu pasti ada kaitannya jangka pendek dan jangka panjang nih. Nah, ternyata tahapan pertama itu harus kita memenangkan ya jangka pendeknya. Jangka pendek itu kurang dari 5 tahun, katakanlah 1 tahun, 3 tahun itu adalah jangka pendeknya. Untuk membangkitkan kemenangan tentu perlu yang namanya strategi-strategi. Kemarin kalian sudah sampaikan salah satunya dinamika politik. Dinamika politik itu untuk menyelesaikan suatu kelompok penjahit dengan memanggilnya bernegosiasi, sedangkan dari kelompok finishing ataupun QC dia tidak usah diajak untuk bernegosiasi. Nah, dinamika politik itu salah satu cara supaya memenangkan jangka pendek sebuah perubahan itu bisa terjadi, teman-teman. Lalu kita masuk di sini disampaikan juga kondisi konsolidasi dan menghasilkan sebuah perubahan, menancapkan pendekatan baru ke dalam budaya. Nah, ini menurut Kotler. Dan kita sudah masuk ya, saat ini kita masuk ke teori motivasi. Di pertemuan ketiga kemarin kalian sempat terpotong videonya bahwa teori motivasi kalian hanya sentil beberapa slide saja, tapi kali ini kalian jabarkan ke teman-teman ya. Jadi teori motivasi yang terpakai dari penelitian itu menyampaikan teori ini perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat tertentu untuk yang saling menguntungkan tentunya. Namun dengan memiliki motivasi untuk berubah, maka yang perlu dilakukan adalah fokus ke depan dengan cara membuang sikap pesimis, lalu menciptakan sebuah kepatuhan
serta mengurangi rasa ketidakpuasan dengan mengeluh, mencaci maki, atau absen semaunya sendiri, berangkat kerja sendiri, semaunya sendiri. Nah, ketika hal tersebut dilakukan, dikurangi, maka muncullah yang namanya teori motivasi, karena ada kemauan sendiri nih untuk dia melakukan sebuah perubahan. Nah, teori motivasi itu berdasarkan penelitian, menurutnya Picard dan Hermes merumuskan bahwa teori-teori motivasi untuk berubah, yang pertama, manfaat biaya. Ketika orang dengan sadar melakukan sebuah perubahan, itu pengaruhnya nanti akan membawa manfaat pada biaya. Maksudnya seperti apa? Manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya perubahan. Lalu ketidakpuasan yang seperti apa? Dengan adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang yang diatasi oleh pimpinan. Maksudnya ketika kepuasan itu sudah bernegosiasi dengan pimpinan, diedukasi, disampaikan, nanti akan diberikan reward, lalu akan diberikan skill menggunakan peralatan mesin baru yang tipe A ini. Nanti kamu akan merasa puas nih, karena akan mendapatkan reward dan keterampilan. Nah, akhirnya rasa ketidakpuasan ini akan hilang. Lalu, persepsi hari esok, maksudnya ketika persepsi hari esok ini dalam sebuah organisasi melihat hari esok lebih baik, maka tentunya secara tidak langsung dia terhipnotis sendiri, tubuhnya akan bergerak untuk melakukan sebuah perubahan didasari kemauan sendiri. Lalu berikutnya cara yang praktis, bahwa ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. Nah, ini perlu edukasi dari pimpinan bahwa kesulitan atau was-was yang dirasakan karyawan ketika menerima informasi kamu untuk memegang operator mesin, pasti muncullah rasa was-was ya, yang sudah Kak Lia sampaikan, ada tekanan yang negatif, rasa was-was. Nah, dia akhirnya bisa keluar nih dari situasi itu karena dia yakin akan diberikan keterampilan, praktek mengenai keterampilan mengoperasionalkan mesin tersebut. Akhirnya dia yakin dan bisa keluar dari situasi kepurukan dia merasakan hal-hal yang was-was tadi, teman-teman. Nah, di sini teori berikutnya yang harus kalian sampaikan karena kemarin terpotong. Di sini teman-teman bisa mulai catat ya, atau bisa di-save nanti materinya dari Kak Lia, supaya teman-teman punya bahan, punya referensi, tidak kesulitan ketika teman-teman nantinya skripsi ataupun TA memang membahas ranahnya di manajemen perusahaan, lalu berkaitan juga dengan SDM nih, SDM. Nah, ini bisa terpakai dan bisa kalian flashback lagi di pertemuannya Kak Lia ya. Mungkin teman-teman udah semester 8, nah flashback lagi di pertemuan ke sekarang, berarti 2 tahun sebelumnya ya, kalau teman-teman posisi sudah di semester 8. Nah, di sini teori proses perubahan manajerial ini juga harus kalian sampaikan, di mana teori proses perubahan manajerial ini lewat studinya mengemukakan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Inilah tugas utama dari pemimpin, yang intinya adalah bagaimana memperoleh support, konsekuensi, dan komitmen. Teori ini mengadopsi pentingnya upaya. Teman-teman diingat-ingat bahwa teori proses perubahan dari sisi manajerial itu dia hanya mengadopsi pentingnya upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Jadi hanya fokus ke manajerial, tata pengelolaannya saja, di mana tata pengelolaan dia harus mampu nih mensupport orang supaya tidak stres, dia harus berkomitmen dengan karyawannya,
agar dia mau menjalankan konsekuensi yang harus ditanggung, lalu perubahan dengan desain pekerjaan supaya memuaskan, karena yang kaitan dengan manajerial itu ada tata kelola dari SDM itu sendiri dan mesin. Ketika mesin jumlahnya seimbang dengan jumlah manusia, maka akan muncul nih yang namanya kepuasan. Tidak hanya kepuasan saja, keseimbangan antara mesin dan jumlah manusia, tapi juga pengaruh fasilitas. Nah, desain pekerjaan harus seperti apa, layout antara kamar mandi, lalu di sini layout untuk bahan baku, ruang gerak, ada untuk tempat naruh tas dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipikirkan pada desain pekerjaan supaya karyawan itu merasa puas nih. Di sini disampaikan bahwa teori perubahan manajerial ini untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan hal-hal berikut ini, teman-teman. Memobilisasi energi para stakeholder. Kak Lia ingatkan lagi, stakeholder itu eksternal dan internal. Eksternalnya meliputi dari investor, peraturan pemerintah, lalu BUMN dan sebagainya. Lalu untuk yang internal itu ada beberapa, antara lain meliputi dari pemilik, CEO-nya, lalu SDM-nya, manajemennya, aset perusahaan, sumber daya teknologinya, sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya. Nah, itu salah satu stakeholder semua yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang tidak bisa terputuskan. Seperti lingkaran makanan itu ada tadi tanaman, seperti itu ya teman-teman. Ada yang pemakan hewan yang lebih luas dan sebagainya. Nah, itu rantai makanan. Begitu juga stakeholder itu seperti rantai kehidupan perusahaan yang saling berpengaruh di situ. Di sini untuk memobilisasi energi para stakeholder untuk mendukung perubahan. Caranya dengan melibatkan mereka dalam menganalisis dan mendiagnosis masalah yang menghambat daya saing organisasi. Lalu disampaikan juga bahwa perubahan itu harus memperhatikan pengembangan visi dan strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Karena dengan kita fokus pada visi dan misi, jadi menyusun rencana-rencana nanti akan lebih mudah. Ketika rencana itu lebih mudah tersusun dengan planning yang sedemikian rupa, lebih terencana dan tepat sasaran, nanti turun ke sana, ke hilirnya, ke tempat karyawan, informasi yang disampaikan karyawan itu akan tepat sasaran, dan bergeraknya karyawan itu juga akan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, itu harapan dari yang disampaikan pada proses perubahan manajerial di teori kali ini. Berikutnya yaitu mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut dapat diterima dengan kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Nah, ini yang tadi Kak Lia sampaikan, ketika karyawan sudah diberikan informasi terbaru, tepat sasaran, secara otomatis dia akan mau bergerak dengan sendirinya tanpa melewati resistensi ataupun penolakan dan bahkan pertentangan yang terjadi. Nah, di sini bisa juga memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi. Jadi setiap departemen itu diberikan perluasan dalam sebuah kebijakan revitalisasi, dan berikutnya mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan strategi yang diformalisasikan, struktur, by system, dan sebagainya. Jadi harus diberikan secara tertulis dan tersistem, itu baku, harus benar-benar dilakukan. Nah, di sini terakhir adalah memantau terus nih kegiatan dan selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah apa sih yang direncanakan akan muncul. Jadi
Selain kita harus melakukan pantauan, kita juga harus yang namanya memprediksi, karena setiap hari kita akan menjumpai evaluasi kinerja dari elemen SDM-nya, lalu keuangannya, pasti kita akan menghasilkan angka-angka, muncul angka-angka. Nah, dari angka-angka itu kita bisa nih yang namanya merencanakan ataupun kita memprediksi hal-hal apa nih yang sekiranya akan terjadi, supaya kita bisa memperkecil resiko terhadap target perubahan itu akan tercapai ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ini teman-teman, pengenalan ke teori perubahan alfa beta. Alfa beta gamma ini disampaikan untuk teorinya yaitu perubahan tingkat kepercayaan yang terjadi. Perubahan beta adalah perubahan yang terjadi dalam menilai kepercayaan, sementara perubahan gamma adalah perubahan yang terjadi karena kelompok melihat adanya faktor lain yang lebih penting. Nah, di sini dalam teori yang diamati adalah tingkat keberhasilan pengambilan keputusan yang ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola perubahan tersebut, dari serta beberapa jumlah kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil sebuah keputusan. Nah, jika teman-teman dengar suara hari ini, jadi di tempatnya Kak Lia lagi hujan nih. Nah, jadi minta maaf ya ketika teman-teman agak berisik atau suaranya Kak Lia kurang keras, tapi ini sudah Kak Lia keras-keraskan suaranya supaya suara hujan sama suaranya Kak Lia itu tetap menang suaranya Kak Lia ya, untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Nah, kalian lanjut untuk yang teori alfa beta ini. Jadi dia hanya fokus pada sebuah pengambilan keputusan. Dia setelah melakukan analisanya itu berdasarkan kepercayaan, lalu sementara ini kepercayaan dan sebuah perubahan, dia hanya mengamati dari segi itu saja kacamata pengamatan dari alfa, beta, dan gamma. Nah, kalian juga kenalkan lagi nih yang namanya teori kontingensi. Ini teori terakhir yang kalian sampaikan untuk referensi teman-teman ya. Ternyata teori kontingensi yang disampaikan atau penelitian oleh Froome dan Jago tahun 88 itu menemukan nih bahwa tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan ternyata berkaitan erat nih dengan sejumlah kemungkinan kontingensi. Makanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi